Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Muslimin, yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas surat hadis qudsi nomor 115. Hadis qudsi nomor 115 halaman 129. Yang secara garis besar hadis ini berbicara tentang keistimewaan sholat sunnah ya. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Beliau menuturkan bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu, yang pertama kali, ini maknya lil asya, menunjukkan sesuatu." Makanya sering terjemahkan perkara, suatu perkara yang pertama kali, atau pertama kali perkara yang pertama kali yuhasabu, akan dihisab, yang akan dihitung. Dan pengarang pernah kita jelaskan, para ulama membedakan antara dihitung dan dihisab gitu ya. Jadi ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Bihil abdu, terhadap seorang hamba, sholatuhu, yaitu sholatnya. Di perkara yang pertama kali akan dihitung, yang akan dihisab terhadap seorang hamba, tentunya kelak di yaumul akhir, di yaumul hisab, di hari perhitungan amal kita. Yang pertama kali akan dihitung terkait dengan ibadah itu adalah sholatnya. Kalau yang terkait dengan kezaliman atau dosa, yang akan pertama kali dihisab itu adalah tentang darah, atau tentang menumpahkan darah. Nah, makanya oleh karena ini yang namanya sholat itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan pantas kalau dalam rukun Islam, sholat itu menempati urutan pertama setelah dua kalimat syahadah. Makanya sering dikatakan bahwa sholat itu merupakan tolak ukur, merupakan parameter untuk amalan-amalan yang lain. Baik buruknya amalan yang lain atau diterima dan tidaknya ibadah-ibadah yang lain itu sangat
ditentukan oleh sholat seseorang. Jadi kalau sholatnya benar, dalam arti sholat fardu Pak ya, kalau sholatnya benar maka potensi diterimanya ibadah yang lain itu besar. Tapi kalau sholatnya salah maka potensi ditolaknya ibadah yang lain pun itu besar. Nah makanya terkait dengan sholat ini kita harus betul hati-hati, harus betul-betul banyak mengkaji, belajar tentang sholat itu. Maka in jika karena keadaan hamba tersebut akmalah menyempurnakannya. Ini kalau dilihat dalam hadis yang lain, fa'in atammaha, jika hamba tersebut sholatnya sempurna. Nah, sholat itu disebut sempurna itu pertama terkait dengan niatnya ikhlas atau tidak. Nah itu Pak. Yang kedua terkait dengan kaifiatnya, apakah sesuai tuntunan Nabi atau tidak, apakah sesuai contoh Rasulullah atau tidak. Jadi dari mulai niat sampai cara itu betul-betul diperhatikan. Bagaimana cara bertakbir, bagaimana cara ruku, cara sujud, cara at-tahiyat, termasuk bacaan-bacaan dalam sholat harus disempurnakan, termasuk kehusuannya harus disempurnakan. Ibnu Katsir mengatakan seseorang disebut mendirikan sholat ada beberapa indikatornya. Pertama, sholatnya fi awali waktiha, di awal waktu. Makanya sholat isya Pak, sholat isya lamun dilakukan di jam 11 malam itu malah di awal waktu, bisa jadi di pertengahan waktu, kamu lamun jam 3 penting di akhir waktu itu. Karena kalau jam dalam Islam pembagian waktu itu ketat, dari mulai waktu fajar, subuh, isyraq, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, baru setelah isya itu waktu malam itu. Makanya bedain antara sholat isya dengan sholat lail, karena ada istinya sholat lail. Jadi lamun jam 11 malam geus masuk waktu lail. Jadi pertama fi awali waktiha, yang kedua berjamaahnya, jamaah. Yang ketiga kaifiatnya, caranya. Yang keempat tumakninahnya, kehusuannya. Jadi tumakninah teh tenang adalah tenang. Anggeus lamun bahasa kita mah. Kadang kan ada orang begini, lisannya masih mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azim, tapi badannya sudah berdiri gitu. Padahal mulutnya masih mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, saking rusuhnya gitu. Bahkan mungkin subhana rabbiyal azimnya juga belum beres sudah turun ke sujud gitu. Nah itu kan belum sempurna atau tidak sempurna sholatnya itu. Nah maka kata Allah itu kepada malaikat itu, lihatlah itu. Kalau dalam hadis yang lain Allah berfirman kepada malaikat,
wahai para malaikat, unduru, nah, lihatlah salat hambaku tersebut. Fa'in atammaha au naqisoha. Kalau di sini fa'in kana akmala, maka jika salatnya itu sempurna, di hadis lain ada tambahan, catatlah dia sebagai seorang hamba yang salatnya sempurna. Berarti aman lah, nah. Kalau salatnya sempurna itu aman. Wa illa, tetapi jika tidak sempurna, nakis, kurang gitu. Mungkin kurang kehusuannya gitu, kurang tumakninahnya gitu. Karena kan dalam sholat itu, kita sholat subuh aja Pak, mungkin kualitas rokaat pertama akan berbeda dengan kualitas rokaat kedua, kehusuannya. Ke rokaat pertama bisa jadi konsentrasi penuh Pak, tapi ke rokaat kedua mungkin saja sudah mulai buyar gitu, sudah mulai buyar. Eta kakarek sholatnya 2 rokaat, apalagi kalau sholat isya 4 rokaat, eta rokaat terakhir, wah pikiran geus kemana-mana bentar. Jadi wa illa, tetapi jika tidak sempurna, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kepada siapa berfirmannya di sini nggak disebutkan. Nah, itu kalau ingin tahu kepada siapa Allah berfirman, dicari di hadis yang lain. Di hadis yang lain itu qala Allahu azza wa jalla lil malaika, kepada para malaikat. Dalam arti malaikat yang mencatat amal. Wahai malaikat, unduru, lihatlah li abdi, kepada hambaku, min tatawu, daripada tatawunya, dari sholat tatawunya. Apa tatawu itu Pak? Kalau dalam bahasa kita sering diterjemahkan sholat sunnah, sholat sunat Pak, sekurang kita. Karena memang Pak kalau cari gitu ya, cari dalam Al-Quran ataupun hadis itu tidak ada bahasa sholat sunat itu, tidak ada. Adanya istilahnya itu tatawu gitu, nafilah itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah itu. Ada juga istilahnya mustahab itu Pak. Walaupun ya ketiga istilah tersebut sinonim lah. Sinonim itu di satu sisi punya banyak persamaan, tapi di sisi lain ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi ada tatawu, ada nafilah, ada mustahab. Nah di kita sering diterjemahkan sholat sunat. Jadi lihatlah wahai malaikat kepada amalan tatawunya gitu Pak. Disebut tatawu itu gini Pak, disebut tatawu itu adalah di luar sholat wajib gitu. Jadi sholat di luar sholat wajib yang dilakukan atas kesadaran sendiri. Ada yang menerjemahkan tatawu itu tambahan gitu. Sholat tambahan, emoh membahasa orang mah. Ini lamun meuli buah saparapat, emohna teu mah kena gitu. Meuli anggur saparapat, emohna teu. Sok nyanak nyokot 10 emohna teh. Anggurna meuli saparapat. Ini tambahan eta Pak. Tatawu itu tambahan. Nah, yang tentu saja bicara tatawu itu sangat luas Pak, sangat luas. Nanti kita bahas Pak.
Fa'in maka jika wujida didapati lahu untuk hamba tersebut tatawu, amalan tatawu, salat tatawu, qala Allah berfirman, akmilu sempurnakanlah bihi, maksudnya bitatawu dengan amalan tatawu itu al-farido, salat wajibnya. Kalau dalam hadis yang lain itu ada tambahan begini, bahwa amalan-amalan selain sholat itu disandarkan kepada hadis ini, itu ada tatawunya. Jadi bukan hanya sholat Pak yang ada tatawunya itu. Puasa pun ada tatawunya gitu Pak. Makanya ada puasa wajib, ada puasa tatawu. Pamang tatawwa'a fa huwa khairul lakum wa pamang tatawwa'a fa huwa khairul la wa antasumu khairul lakum. Zakat pun begitu Pak. Ada zakat wajib, ada zakat tatawu, ada zakat sunnah. Nah fungsinya amalan tatawu itu untuk menyempurnakan, menambal. Barangkali dalam ibadah kita, zakat kita, kemudian puasa kita, khususnya sholat kita itu belum sempurna, ada kekurangan-kekurangannya, maka disempurnakanlah dengan amalan tatawu itu. Nah berbicara tatawu ini tentu sangat luas pembahasannya Pak, dan di dalamnya banyaklah silang pendapat di kalangan para ulama fikih tentang ibadah tatawu itu, yang jika dilihat dari kedudukan ibadah tatawu itu ada yang muakkad gitu ya, yang sangat ditekankan, ada yang ghairu muakkad, tidak begitu ditekankan gitu. Jadi ada yang sangat ditekankan ya, sampai-sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ada yang agak sedikit ringan. Yang sangat ditekankan itu umpamanya sholat rawatib gitu, sholat lail itu, sholat tahajud itu sangat ditekankan itu Pak. Terus sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya mah kudu dibejaan lah ya temannya. Utara salatnya Idul Fitri masuk raya, alhamdulillah gitu. Idul Adha sok raya gitu. Sok sanajan lohor tara, asar tara gitu. Itu sholat sunnah yang sangat ditekankan. Ada sholat sunnah yang kedudukan hukumnya itu sunnah tapi agak ringan gitu, tidak begitu ditekankan. Ya kayak sholat duha itu Rasulullah sering atau pernah meninggalkan sholat duha. Berbeda dengan sholat fajar itu Pak, sholat fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Sampai-sampai dikisahkan saking muakkadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan juga ada seorang sahabat saya lupa lagi namanya, itu pernah melaksanakan sholat fajar itu setelah sholat subuh gitu Pak. Setelah sholat subuh, padahal kan setelah sholat subuh tidak ada sholat gitu Pak. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang mendirikan sholat Pak, nih harus ingat. Sholat itu bagus Pak, tapi ada beberapa waktu yang dilarang mendirikan sholat sunnah. 1 ba'da subuh, bisi bapak teh kerajin pisan gitu ya. Tas subuh terek sholat sunnah gitu. Eta
tidak ada contohnya. Kemudian di pertengahan hari itu, di saat matahari tengah-tengah itu disebut titik titik kultimasi. Kemudian ba'dal asar, Pak, salat setelah asar. Bisi bapak tas asar teh salat sunat ya gerajin ayeuna poe ieu gaji ka 13. Tidak boleh salat sunat setelah asar, Pak. Kalau dalam hadis itu sampai matahari kekuning-kuningan. Bagaimana kalau salat jenazah? Salat jenazah kan bukan salat sunat, Pak. Salat jenazah itu salat wajib. Salat fardu, cuman fardunya fardu kifayah gitu. Yang tidak ada itu salat sunnah di beberapa waktu terlarang. Ya. 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 Salat syukrul wudu itu dilakukan setelah wudu. Nah, ini termasuk salat sunnah ghairu muakkad gitu ya. Tidak ditekankan, tapi dicontohkan gitu. Dilakukannya kapan? Setelah wudu. Jadi bukan setelah asar. Kan setelah wudu, setelah asar beda apa ya? Saya sholat, kamu sholat syukrul wudu kapan? Setelah wudu. Kamu setelah asar, kan beda tuh ya. Jadi dilakukannya setelah wudu. Tapi yang paling tepat itu adalah setelah wudu. Nah begini, kalau disandingkan ke hadis tentang tadi salat fajar ya, kenapa Rasulullah itu sampai melaksanakan sholat 2 rakaat yang biasanya sebelum subuh sampai dilakukan setelah subuh, termasuk seorang sahabat itu? Karena memang Rasulullah dan para sahabat itu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Dikarenakan tidak pernah meninggalkan gitu Pak, tidak pernah meninggalkan nih, maka setelah subuh Rasulullah itu melakukan. Nah, kalau bagi kita kira-kira setelah balik nih pernah sabaraha kali teu salat fajar? Meureun sering banyak, sering nih. Berarti untuk ukuran seperti kita nih, anu salat fajarna sering belang betong, itu bagusnya tidak usah salat fajar setelah subuh kalau tidak keburu sebelum subuh gitu Pak. Ini lagi nih, bagusnya untuk ukuran seperti kita tidak usah salat fajar setelah subuh kalau tidak keburu sebelum subuh, karena toh sebelumnya kan sering meninggalkan gitu Pak. Sementara Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan gitu Pak. Nah, kalau pertanyaan Pak Ian dikaitkan dengan kisah itu, selama ini kita syukrul wudunya dawam enggak Pak? Nah itu istiqomah tidak kita? Lamun syukrul wuduna eleng-elengan gitunya kadang-kadang gitu. Maka syukrul wudu itu kalau tidak keburu sebelum asar tidak usah dilakukan setelah asar. Tapi kalau memang kita itu istiqomah itu syukrul wudunya sehingga merasa punya hutang, nah itu bisa dikiaskan kepada kisah tadi, kepada riwayat tadi. Nah itu ya, terima kasih Pak Ian. Ya.
di sisi lain nih, kalau menurut pemetaan ulama, sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudu itu masuk kategori itu sholat ghairu muakkad gitu dah. Sholat sunnah yang kurang ditekankan gitu. Beda dengan sholat qabla subuh, sholat fajar itu Pak. Dalilnya kan sudah populer tuh, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sangat ditekankan tuh dalilnya. Nah, kalau tadi syukrul wudu, tahiyatul masjid itu sholat dalam rangka menghormati masjid itu ya. Ketika kita masuk masjid itu disunahkan tetapi tidak ditekankan gitu. Penekanannya ringan gitu Pak, penekanannya ringan, beda dengan sholat fajar tadi. Nah, dikhawatirkannya akan berbenturan dengan larangan sholat pada asar gitu Pak. Jadi diharamkan kita sholat sunnah pada asar. Takut nanti satu dinilai salah orang lain. Si eta teh sholat naon nya atas asar gitu tanya. Kan jadi nimbulkan gaduh tah. Kemudian yang kedua tidak ditekankan seperti sholat fajar. Kemudian yang ketiga kita pun belum tentu istiqomah melaksanakan sholat. Kan gini, yang qobla asarnya pun itu teh kan beda dengan kalau sebelum subuh kan ada dalilnya ya, rawatib. Tapi tidak ada dalil sholat sebelum asar, Pak Yan, itu teh. Beda kan ya? Kenapa Rasulullah itu sampai mengganti setelah subuh? Karena memang dalil sebelum subuhnya ada dan ditekankan. Tapi kalau asar nih, kalau pertanyaannya tadi setelah asar itu ya, kan tidak ada itu. Satu berbenturan dengan dilarang sholat setelah asar. Yang kedua qobla asar pun tidak ada. Kemudian yang ketiga kita pun belum tentu istiqomah syukur wudu. Nah, jadi harus dibacanya begini. Mana yang muakkad, mana yang ghairu muakkad, mana yang ditekankan, mana yang kurang ditekankan. Tetapi bukan berarti yang kurang ditekankan itu tidak boleh dilaksanakan, sunnah, cuman tidak begitu ditekankan. Nah, di antara yang muakkad yang ditekankan itu Pak, ada yang disebut salat-salat rawatib. Rawatib teh apa gitu? Lamun bahasa orang mah rawatib teh tertib itu, berurutan. Ratib, tertib, rawatib. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab Pak, biasanya nih satu kata itu akan memiliki pecahan sekitar 90 kata itu Pak. Kalau dalam bahasa Arab bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, itu pecahannya itu. Kayak infak. Ketika Bapak mendengar kata infak, telinga kita akan menyimpulkan itu baik gitu. Tapi kalau disebut munafik kan jelek Pak tuh. Padahal infak dengan munafik itu asalnya sama, nun fa qaf, itu 3 huruf. Nun fa qaf. Tetapi ketika dipecah, nanti turunannya itu dari 3 huruf tadi bisa muncul kata infak, bisa muncul kata nafkah, bisa muncul kata munafik. Nah, kalau sudah munafik jadi jelek kan, padahal asalnya itu sarua. Nah, kita lanjutkan. Tartib itu, rawatib itu asal katanya itu sarua Pak. Makanya dalam bahasa kita mah sing tartib cenah. Itu dalam artinya sing tartib teh lamun diterjemahkan secara definisi mah sing berurutan gitu. Sing tartib cenah atuh aya teh barang teuneun teh. Sing nyusun, sing berurutan. Jadi rawatib itu Pak, disebut rawatib itu satu bisa dimaknai berurutan. Yang kedua disebut rawatib itu karena rutin Pak, rutin. Yang ketiga berdekatan. Nah,
Yang sering terjadi perbedaan di antara umat Islam itu berbicara tentang rawatib itu jumlah rakaat ini sok para saya umat Islam. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 14 rakaat. Itu tiga-tiganya dalilnya ada itu, Pak. Tiga-tiganya dalilnya ada. Cuman yang meriwayatkannya atau dinukil dari siapanya beda dan hadis riwayat siapanya beda. Tapi tiga-tiganya ada itu. Tiga-tiganya juga sahih, Pak. Sahih. Jadi bisi kita Bapak ayah yang berpendapat 10, 12, 14. Tiga-tiganya sahih. Kalau yang 10 rakaat Pak nih. Itu hadisnya dinukil dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu seorang sahabat, anak kecil yang tidak pernah absen, selalu bermajlis di majlis ilmunya Rasulullah. Dileletik keneh atau ti budak keneh atau apa? Nah, di situ dikatakan bahwa salat rawatib itu 10 rakaat. Apa saja 10 rakaat itu? 1, 2 rakaat qabla subuh. Yang kedua 2 rakaat qabla duhur. 3 2 rakaat ba'da duhur. 4 2 rakaat ba'dal maghrib. 5 2 rakaat ba'da isya. Qabla subuh, qabla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Asar nggak ada tapanya. 10 jumlahnya Pak. Itu hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim. Nah itu Pak. Dari Ibnu Umar gitu Pak. Yang 12 rakaat ini dari Siti Aisyah, dinukilnya dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah kan. Nah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu salat rawatibnya 12 rakaat. Apa saja? 2 rakaat qabla subuh, kemudian 4 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Jumlahnya jadi 14. Hampir sama dengan yang pertama, cuman bedanya ieu mah qabla duhurna 4. Kalau yang pertama 2. Jadi tambahan 2 tuh jadi 14. Ini dari Siti Aisyah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kalau yang tadi Bukhari dan Muslim, yang ini Imam Muslim. Yang ketiga 14 rakaat ini dari Ummu Habibah. Ummu Habibah kan istri Nabi juga itu. Istri Nabi. Itu 14. 2 rakaat qabla subuh, 4 rakaat qabla duhur, 4 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Jadi 14. Tiga-tiganya itu dinukil dari orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. 1 Ibnu Umar sangat dekat. Yang kedua dari Siti Aisyah istri Rasulullah. Yang ketiga dari Ummu Habibah istri Rasulullah. Cuman yang meriwayatkan ketiga hadis itu beda-beda. 1 Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah 2 perawi hadis yang diakui oleh seluruh umat Islam di dunia. 2an Pak. Kedua, hadis yang kedua 1 orang Imam Muslim saja. Nah, tinggal dipilih ke Bapak dipikirin. Lebih kuat 2an, lebih kuat sorangan gitu ta. Nukatilu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Dibanding-banding sebetulnya kalau Bapak belajar ilmu hadis akan bisa memilih itu Pak. Mending mana antara Bukhari dengan Muslim dengan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kan gitu tak Pak? Mending mana antara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu tak? Itu harus belajar hadis itu. Tapi ketiga-tiganya dalilnya ada dan sahih.
Jadi bapak mau yang 10 mangga, yang 12 mangga, yang 14 mangga, dalilnya ada. Cuman nanti kan pertanyaannya mana yang paling kuat, kan gitu Pak. Yang paling kuat itu ya otomatis kan Bukhari dan Muslim itu Pak. Yang paling kuat itu dilihatnya dari siapa perawinya itu. Tetapi jangan menyalahkan yang duanya lagi, karena dua-duanya sahih Pak. Dua-duanya sahih. Nah itu yang disebut dengan sholat rawatib, sholat yang memang berurutan dengan sholat wajib, dan waktunya juga tetap Pak, tetap. Jadi tidak bisa ini kan ya, duhur jam 11.5 genep erek sholat qobliyana jam 10 teu bisa ta. Makanya sholat sunat jam 10, duhurna jam 12 itu Pak. Itu mah tidak berurutan. Atau ba'diyah duhurna erek jam 1 lah. Itu bisa makanya selang 1 jam betul. Kejauhan tina jam 12 ke jam 1. Jadi lamun ayeuna duhur teh jam 11.56 kan banter-banternya beres jam 11.15 Pak. Atau kalau di masjid tertentu mungkin jam 11.20, berarti kan rawatibnya itu jam 12.30 itu Pak. Itu kalau sholat duhurnya juga lama, sholat duhur dengan 5 menit menya pada sakedeung tuh Pak. Nah itu yang disebut dengan sholat rawatib Pak. Ya. 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 Itu berarti nanti masuknya ngikut dalil yang ketiga Pak Haji. Dalil yang ketiga yang dari Ummu Habibah, ba'da duhurnya jadi 4. Jadi mungkin dalam kasus, dalam momen tertentu, dalam kondisi tertentu, dia ngambil hadis yang pertama, yang 2 qobla duhur, 2 ba'da duhur. Tapi kulantaran waktu etama teka buru, maka dia memakai hadis yang ketiga, yang 4 qobla duhur, 4 ba'da duhur. Nah itu. Ya, jadi yang 2-nya qobla duhurnya karena keburu ditarik ke ba'da duhur. Nah, itulah enaknya kita itu kalau fleksibel dalam menerima hadis sahih. Dan itu yang disebut ikhtilaf Pak nih. Yang disebut ikhtilaf. Kali lagi nih. Kita sering mendengar itu mah ikhtilaf. Perbedaan pendapat di antara ulama. Yang disebut ikhtilaf itu seperti itu. Jadi yang ada yang mengatakan rawatib itu 10, 12, 14 itu ikhtilaf. Kenapa disebut ikhtilaf? Karena ketiga-tiganya ada dalilnya dan dalilnya sahih. Kalau yang satu dalilnya dhaif, yang kedua dalilnya sahih, itu bukan ikhtilaf. Yang dhaif ditolak gitu Pak. Ini tiga-tiganya sahih. Nah, kalau ikhtilaf baru kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Dan bisa jadi itu yang ditanyakan oleh Pak Haji itu orang yang berpendapat seperti itu ditarik kepada kasus kisahnya Rasulullah tadi, mengganti sholat 2 rakaat sebelum subuh ke ba'da subuh, dikiaskan ke situ Pak Haji. Dikiaskan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sebelum subuh. Cuman tadi tentu banyak ya dalam hal sholat ini, sholat yang hukumnya mungkin diperbincangkan, diperdebatkan oleh para ulama itu banyak, cukup banyak. Makanya kita juga harus hati-hati. Jadi untuk sholat yang diperbincangkan, apalagi sholat sunatnya itu dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, nah ini kita harus hati-hati sekali. Kayak tadi lah, bagaimana kalau
tidak keburu tahiyatul masjid atau tidak keburu syukrul wudu, lalu kita menggantinya setelah asar, nanti akan berbenturan dengan larangan sholat setelah asar. Nah itu dikhawatirkan kan begitu Pak. Yang satu dilarang, diharamkan nih Pak. Yang satu lagi kita ingin mengejar sunnah yang ghairu muakkad, maka yang dilarang itu yang didahulukan. Jadi pertimbangannya menghindari yang dilarang dulu. Dan kesini-sininya Pak, banyak deh ngaran-ngaran sholat kita harus hati-hati tuh. Jadi jangan gara-gara ayeuna orang semangat sholat terus sholat terus kalau baru pakna gitu. Karena tadi sholat itu ibadah yang akan pertama kali dihisab kelak di yaumul akhir. Maka yang aman itu Pak, yang aman itu terkait dengan sholat sunnah itu, kita harus merujuk kepada dalil-dalil sahih yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena ada sholat-sholat yang dilakukan tetapi dalilnya masih diperdebatkan, bahkan mungkin kedudukan hadisnya pun doib gitu. Nah itu harus hati-hati. Kalau yang doibnya, kalau saran saya begini, daripada mengamalkan sholat sunnah yang dalilnya doib, hadisnya doib, mendingan sholat sunnah yang jelas-jelas hadisnya sahih Pak. Dijaga saja itu. Sholat sunnah yang tahajud itu kan sudah jelas dalilnya sahih. Atau yang ghairu muakkad itu intidor Pak, sholat intidor itu ghairu muakkad. Sholat intidor itu sholat menunggu imam naik mimbar. Berapa rakaat tidak dihitung Pak. Yang penting mah genep Pak, genap. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8, bisa 10. Itu intidor. Intidor itu nunggu. Salat sunat yang dilakukan pada hari Jumat menunggu imam khatib naik mimbar. Kalau setelah naik mimbar sudah, karena juga intidor. Kecuali kalau memang kita terlambat gitu Pak. Waktu itu kan ada seorang sahabat yang terlambat datang. Begitu datang Rasulullah sudah khutbah, langsung duduk orang itu, ditegur oleh Rasulullah agar orang tersebut, sahabat tersebut melaksanakan sholat intidar itu. Nah barangkali terkait dengan sholat-sholat seperti itu, yang terpenting bagi kita bahwa sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat untuk menambal kekurangan kita, kekurangan sholat kita. Barangkali sholat fardu kita ada kekurangannya, ada bolong-bolongnya, ada yang mesti ditambahnya. Kan orang mah tengah jamin Pak, sholat kita itu sempurna, sholat fardu kita tidak menjamin. Dalam banyak halnya tidak terjamin. Kecuali lamun Bapak yakin pisan, sholat saya bagus sempurna, enggak yakin gitu. Kalau seandainya sholat kita sudah sempurna nih, umpamanya nih, ternyata sholat subuh kita sempurna, lalu untuk apa sholat sunnah itu? Untuk tabungan Pak, untuk tabungan. Kalau belum sempurna keur mayar hutang Pak, kan gitu tak? Gali lubang tutup lubang gini Pak. Sholatnya teh bolong nih, tidak sempurna, berarti sholatnya punya hutang. Lalu melaksanakan tatawu, dibayar tak ditutupi. Kalau sholatnya sudah sempurna, berarti itu jadi tabungan. Ya harapan kita sholat kita sempurna biar tatawu kita, sunnah kita jadi tabungan. Tapi seandainya belum sempurna, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.